Saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa senang bisa kembali menyapa Anda di rumah masing-masing. Dalam segala keterbatasan kita, marilah kita tetap untuk terus belajar firman Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dengan tema menderita namun tetap bersukacita. Ini sebuah tema yang tidak mudah, saya kira. Kebanyakan kita mungkin mengalami keterbatasan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada masa-masa sekarang ini. Bahkan sangat mungkin kita mengalami penderitaan. Namun penderitaan itu bisakah disikapi dengan tetap bersukacita? Marilah kita akan membahas firman Tuhan ini. Dan kita mohon penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan-Mu untuk setiap kami yang boleh melalui liku-liku perjalanan kehidupan kami yang seringkali tidak mudah, bahkan di dalam kesulitan dan penderitaan. Biarlah dalam masa-masa itu pun kami tetap memegang firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menolong, menyertai kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, lalu kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita bahas, kita cermati, terambil dari surat Petrus, 1 Petrus pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sana, yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, menderita namun bersukacita. Nah, tema ini mudah untuk kita bicara, untuk kita ngomong. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, penderitaan itu, pada saat itu rasanya kebanyakan orang, termasuk saya, sulit untuk kita segera pada saat bersamaan itu bersukacita. Namun apakah ini tidak mungkin?
dialami oleh orang-orang percaya. Saudara-saudara, bagi penulis surat Petrus ini, bersukacita dalam segala kondisi, termasuk juga pada saat penderitaan melanda kehidupan kita atau diri kita, bukanlah hal yang mustahil. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagian ini adalah ungkapan bersukacita, gitu ya. Terpujilah Allah, memuji Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dasarnya apa? Kebangkitan Yesus Kristus itu. Kalau kita hari Minggu yang lalu mencermati pembahasan firman Tuhan, yaitu tentang kebangkitan minggu kedua, bacaannya dari Injil Yohanes 20. Saudara-saudara, di situ kita mengingat lagi ketika Yesus bangkit itu, apa yang Ia lakukan. Ia hadir di tengah-tengah murid-murid yang sedang mengunci diri. Dan kemudian Ia menyatakan, salam, damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaihim, begitu. Menyapa dengan itu. Lalu sesudah itu Ia menghembusi mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus, katanya. Roh Kudus diberikan oleh Kristus kepada setiap murid. Nah, dari situ kita mengingat kembali kalau dalam penciptaan, cerita penciptaan dalam Kejadian itu, Allah menghembuskan napas hidup kepada manusia, jadilah manusia itu makhluk yang hidup, makhluk yang bernyawa. Lalu kita diingatkan kembali oleh kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 5. Ketika Yehezkiel diminta untuk melihat tulang-tulang bangsa Israel yang begitu banyak berserakan. Lalu kemudian firman Tuhan mengatakan, bisakah tulang-tulang ini hidup bangkit kembali? Nabi Yehezkiel hanya mengatakan, iya Tuhan, Engkau yang tahu. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat. Lalu salah satunya adalah mengatakan kepada tulang-tulang itu untuk hidup dan untuk ada nafasnya. Jadi Tuhan memberikan napas kehidupan. Maka bangkitlah sebuah umat yang baru. Jadi umat yang bangkit, umat yang baru, yang sudah mengalami kematian tetapi bangkit lagi. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah para murid itu, hal ini demikian pula terjadi, bahwa Yesus menghembusi mereka, memberikan rohnya, memberikan Roh Kudus itu, sehingga murid-murid itu menjadi manusia-manusia ciptaan baru. Yang bagaimana? Ciptaan baru yang nantinya adalah dibebaskan dari perasaan takut, khawatir, lalu kemudian mereka mempunyai tugas yang dikerjakan oleh Kristus menjadi duta damai sejahtera itu. Mereka diutus sama seperti Bapa mengutus Kristus, kini Kristus mengutus mereka. Mereka menjadi sosok-sosok manusia ciptaan baru yang tadinya mengunci diri, yang tadinya takut, yang tadinya menghindar dari orang-orang Yahudi, sekarang mereka membuka diri, bahkan memberitakan Injil kepada mereka. Ini adalah suatu semangat yang baru. Mereka berpartisipasi dalam kebangkitan itu, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang dulu Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Nah, maka dikatakan bahwa disitulah karena Yesus Kristus sudah bangkit itu, lalu kemudian kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita semua suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa Petrus bisa mengatakan ini kepada
jemaatnya yang dikirimi oleh surat Petrus ini, oleh karena dia sudah mengalami sendiri peristiwa kebangkitan itu. Bahwa kebangkitan itu dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Ia sadar akan kebangkitan itu, lalu kemudian mengerjakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada mereka oleh Kristus, sama seperti Bapa dulu mengutus Kristus. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu Petrus mengajak semua orang percaya di sana untuk punya pengharapan. Pengharapan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi buat Petrus adalah bahwa berita kebangkitan itu sudah merupakan bagian dari dirinya, lalu kemudian ia mempunyai sebuah pengharapan. Pengharapan itu adalah bahwa kelak ia akan mendapat bagian dalam kerajaan surga itu. Maka kesulitan yang dialami pada saat-saat sekarang ini oleh Petrus dilihat ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan merintangi. Nah, dikatakan kemudian ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara-saudara, di situ kita bisa melihat ada pemeliharaan Tuhan. Di samping ada pengharapan nanti dalam kehidupan surga, bahwa kita pun terus dipelihara, disertai oleh Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara-saudara, di sini masalahnya adalah bagaimana iman kita mempercayakan diri kepada Allah yang memelihara kita. Dan kadang-kadang di sini kita timbul sebuah keraguan. Benarkah pada masa-masa sulit, pada masa-masa penderitaan ini Allah mengerti, Allah memelihara saya, Allah memelihara keluargaku, Allah memelihara gerejaku, bangsaku, dan seterusnya. Nah, bagi Petrus, yang dibutuhkan adalah menaruh kepercayaan bahwa Allah lah yang memelihara. Allah lah yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Atas dasar inilah kemudian di ayat 6, Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dasarnya bergembiralah, atau tema kita hari ini bersuka cita pada waktu kesulitan penderitaan itu. Oleh karena apa? Bagi Petrus dasarnya adalah karena Allah sendiri yang memelihara, Allah sendiri yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pengharapan itu. Lalu kemudian di samping itu adalah bahwa ketika Anda dan saya mampu terus bertahan di dalam iman kita, maka yang terjadi adalah kerajaan surga itu menjadi jaminan buat kita semua. Ini sekali lagi bukan omong kosong atau bukan hanya impian isapan jempol saja. Tetapi Petrus melihat itu. Inilah yang menjadi dasar kenapa ia bersuka cita, bergembira ketika mengalami hal-hal yang sulit ini. Malahan di ayat 7 kita bisa menarik di sini, melihat uraian selanjutnya. Maksudnya katanya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di samping tadi ada kekuatan pemeliharaan Allah, ada pengharapan kehidupan surgawi. Petrus melihat bahwa penderitaan ini, kesulitan ini adalah sebagai alat, sebagai sarana untuk kita dapat membuktikan iman kita, keyakinan kita. Maka disitulah alasannya kenapa
dalam kesulitan, penderitaan, kita harusnya bisa bersyukur, bersukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, di sini iman kita itu menghadapi ujian tadi itu, kesulitan. Kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam sejarah Alkitab, bagaimana bapak-bapak leluhur, bapak iman itu juga diuji imannya melalui hal-hal yang tidak mudah, melalui hal-hal yang sulit. Abraham, kita sebut bapak orang percaya, juga harus melewati ujian. Ujiannya mempersembahkan anaknya yang dinanti-nantikannya itu. Abraham disebut bapak orang percaya oleh karena melalui proses yang tidak mudah, yang ia bisa berhasil lewati itu. Lalu tokoh-tokoh yang lain, sampai akhirnya kepada Kristus. Ia melewati hal-hal yang sulit, mulai pencobaan di padang gurun, lalu kemudian sampai pada penderitaan, penyaliban, dan seterusnya. Yesus melewati itu semua. Dan dia membuktikan bahwa kemurniannya, ketaatannya kepada Bapa itu. Kepada Bapa di sorga yang mengutusnya. Demikian pula, mestinya kita juga lihat, pakailah kesempatan ini supaya kita bisa membuktikan iman kita. Iman yang tetap teguh, percaya kepada Tuhan yang memelihara itu. Lalu ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Iya benar, kita semua tidak seperti dulu murid-murid Yesus melihat sendiri kebangkitannya. Yesus yang hadir menyapa mereka. Saya kira di antara kita tidak ada yang secara fisik kemudian bisa bertemu, berjumpa dengan Yesus. Tidak mengapa, kata Petrus. Ketika kita melayaninya dengan sukacita, berarti di sana pun tidak akan kehilangan kebahagiaan kita. Di sana pun kita mendapat bagian, mendapat jaminan dari Tuhan yang kita layani itu. Ketika kita betul-betul percaya kepada Dia. Sekalipun pada saat ini kita tidak melihatnya secara fisik. Bukankah itu juga yang Yesus katakan kepada Thomas yang disebut Didimus itu? Karena engkau melihat maka engkau percaya, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, kita diajak untuk bersama-sama percaya kepada Tuhan, dan disitulah nilai kebahagiaannya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tujuan iman dari yang dikatakan oleh Petrus ini? Tujuan iman kita adalah semata-mata untuk keselamatan jiwa kita juga. Jadi ketika kita mempertahankan iman kita, sebenarnya kita jugalah yang kemudian nantinya akan memperoleh bagian dalam keselamatan itu. Nah, laluilah penderitaan-penderitaan yang memang harus terjadi ini. Bukan dengan bersungut-sungut. Bukan dengan mengutuk, menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Bukan itu. Tapi pandanglah ini sebagai sesuatu, sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita tetap setia kepadanya, untuk mengasah iman percaya kita, untuk benar-benar yakin bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik. Benar bahwa penderitaan tidak usah kita cari. Untuk menjadi bahagia mendapatkan bagian dari surga, kita tidak usah mencari penderitaan atau dibuat-buat. Tapi andai kata pun itu tidak terelakkan terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia. Sama seperti Yesus setia kepada Bapaknya yang di surga itu, maka kita pun setia untuk senantiasa terus menapaki ziarah kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini sama seperti ungkapan Paulus,
tidak akan melebihi kemuliaan yang nanti Bapa berikan kepada kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa menolong memberkati kita. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.